Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Keesokan paginya, Min Pin pun terbangun. Istri dan anaknya merasa aneh. Kenapa ia tidur di atas lantai? Tentu saja, Min Pin juga terkejut. Ia bahkan menganggap apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Tapi rahangnya masih terasa sakit. Dan dinding di belakangnya juga masih hancur. Itu berarti semuanya nyata. Ia pun bertanya kepada istrinya, apakah ada barang-barang yang hilang? Karena ia baru saja berurusan dengan pencuri tadi malam. Lagi-lagi istri Min Pin menganggap dirinya aneh karena tidak ada satupun barang mereka yang hilang. Walau demikian, Min Pin tetap bersiaga. Ia takut jika si penyusup kembali lagi nanti malam. Oleh sebab itulah Min Pin telah mempersiapkan pedangnya. Dan benar saja penyusup itu kembali lagi muncul. Tentunya dengan persiapan yang lebih matang, Min Pin berharap bisa mengalahkan si penyusup. Tapi hasilnya masih sama. Ia pun dikalahkan dan kembali terbaring di atas lantai. Nah, karena ini bukan pertama kalinya istri Min Pin menganggap mungkin saja Min Pin sangat kelelahan atau kurang tidur sehingga ia tidur di atas lantai. Dan kejadian ini berulang beberapa kali hingga pada akhirnya Min Pin pun memutuskan untuk melaporkannya kepada pengawal istana. Suatu hal yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya, yaitu meminta bantuan kepada pihak kekaisaran. Tapi pihak kekaisaran atau pengawal yang menerima laporan Min Pin merasa sedikit aneh. Ya, siapa pencuri bodoh yang berani memasuki rumah ahli seperti Min Pin? Apalagi tubuhnya juga begitu besar. Dan pada akhirnya Min Pin pun tidak bisa mengandalkan pihak kekaisaran. Tapi sayangnya kejadian tersebut selalu saja berulang. Bahkan sampai membuat Min Pin takut akan malam. Hingga suatu ketika di kantornya, salah satu anak buahnya menghampirinya dan berkata bahwa setiap hari selalu saja ada lamaran untuk menjadi seorang pengawal. Dan itu terus-menerus dilakukan setiap hari oleh seorang siswa dari Akademi Koloseo. Ya, awalnya Min Pin masih tidak ingin mempedulikan lamaran tersebut. Tapi kejanggalan demi kejanggalan ia rasakan. Pertama, surat lamaran tersebut begitu kusam dan banyak sekali lipatan. Lalu akhirnya Min Pin pun menyadari. Nah, setiap kali ia menerima lamaran tersebut, Min Pin selalu meremuknya dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi setiap hari pula lamaran tersebut menghilang. Ia bertanya kepada bawahannya apakah ia setiap hari membersihkan ruangannya. Tapi sayangnya bawahannya berkata ia tidak pernah membersihkan ruangan Min Pin. Dan sejak saat itu pula Min Pin pun mulai berasumsi bahwa si penyusup ataupun pencuri yang setiap kali memasuki rumahnya dalam atas segalanya, ia mengambil lamaran yang telah dibuang oleh Min Pin lalu menghajarnya di malam hari dan pagi harinya kembali memasukkan lamaran tersebut. Itu bahkan membuat Min Pin gemetar. Ia pun kembali membaca isi dari lamaran tersebut yang memiliki data diri fikir murid kelas 1 Akademi Koloseo. Tentu saja masih sulit bagi Min Pin untuk mempercayainya. Tapi saat ia mendengar suara yang familiar, akhirnya ia pun sadar akan kebenaran fakta yang sebelumnya ia asumsikan. Seseorang tepat di belakang anak buahnya berkata, "Jadi, apakah akhirnya kau akan mempekerjakanku?" Ya, itu adalah suara yang sama seperti penyusup yang selalu menghajarnya setiap malam. Dan pada akhirnya Min Pin pun menerima fikir. Ia bahkan memandunya secara langsung. Mereka menaiki kereta yang dikemudikan langsung oleh Min Pin. Lalu fikir bertanya, kira-kira monster macam apa yang tidak akan dicurigai jika diburu oleh murid kelas 1 akademi. Lalu Min Pin pun merekomendasikan Gnoll, monster peringkat C. Nah, ada alasan kenapa dari
dari awal Fikir mengincar Min Pin. Karena di kehidupannya yang lalu saat era kehancuran, Min Pin dikenal sebagai pahlawan. Tapi sayangnya ia mati lebih awal karena tidak memiliki latar belakang yang baik. Catatan para monster yang Fikir pelajari, semua itu dahulu ditulis olehnya. Sangat disayangkan jika kehilangan orang berbakat seperti Min Pin. Oleh sebab itulah ia ingin menjadikan Min Pin sebagai orangnya di masa depan. Dengan dukungan dari keluarga Baskerville, Fikir yakin Min Pin akan memberikan banyak keuntungan baginya. Lalu Fikir pun bertanya bagaimana cara berburu Gnoll. Min Pin menjelaskan Gnoll sangat menyukai benda-benda berkilau. Jadi mereka bisa memancingnya menggunakan benda-benda berkilau. Tapi Fikir sangat tidak menyukai ide tersebut karena terlalu rumit. Ia pun berkata, aku akan menggunakan cara lainnya, yaitu dengan memancing kawanan Gnoll menggunakan darah segar hewan. Ya, itu sebetulnya adalah hal yang mengejutkan. Metode yang digunakan oleh Fikir biasanya hanya digunakan oleh para pemburu veteran. Juga seharusnya tidak diajarkan di akademi. Jadi ia pun bertanya-tanya dari mana Fikir mengetahui metode tersebut. Setelahnya Fikir pun menangkap salah satu babi hutan lalu membunuhnya dan membiarkan darahnya mengalir. Dengan begitu, para Gnoll yang mencium aroma darah dari babi hutan akan langsung menuju TKP. Sejujurnya, awalnya Min Pin agak takut dengan rencana Fikir. Ya, berburu Gnoll memang adalah hal yang mudah karena hanya monster peringkat C. Tapi jika yang datang adalah kawanan Gnoll, itu sama saja dengan berburu monster peringkat A+. Tapi Fikir menenangkan Min Pin dengan berkata, tenang saja, setelah mereka tiba kita akan bersembunyi lalu mengikutinya dari belakang. Mendengar hal tersebut, Min Pin pun agak sedikit tenang. Tapi ternyata tujuan Fikir jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang diperkirakan oleh Min Pin. Ya, ternyata Fikir ingin mengikuti para Gnoll sampai ke sarang mereka, yang artinya Fikir ingin menghancurkan atau memburu seluruh koloni Gnoll. Sesuatu yang bahkan mungkin sulit dilakukan oleh prajurit istana kekaisaran. Min Pin ingin memperingati Fikir, tapi sepertinya Fikir sama sekali tidak peduli. Ia bahkan bertanya apakah ada pintu keluar lainnya dari pegunungan yang ditinggali oleh Gnoll. Ya, walaupun Gnoll adalah monster yang tidak begitu pandai dan juga lemah, tapi saat ini menjadi salah satu permasalahan dari kekaisaran karena populasinya yang meningkat dan selalu mengincar warga. Min Pin takut jika menyerangnya secara membabi buta, monster Gnoll akan kabur dan menuju pemukiman warga. Tapi tentunya Fikir telah memperhitungkan segala kemungkinan. Setelah menemukan jalan keluar lainnya, Fikir pun langsung memblokirnya dan setelahnya ia pun menuju atas pegunungan lalu menuangkan minyak dan membakarnya. Dengan begitu, sarang Gnoll benar-benar menjadi kacau. Mereka yang ingin melarikan diri dari atas langsung ditebas oleh Fikir dan sayangnya mereka juga tidak bisa bertahan karena api mulai menyebar. Para Gnoll yang ingin melarikan diri juga tidak bisa berbuat apa-apa karena pintu keluar telah ditutup oleh Fikir. Dan karena sarang Gnoll kini dipenuhi oleh asap, sebagian Gnoll yang tidak bisa bernafas akhirnya mati. Min Pin sangat terkejut dengan metode yang digunakan oleh Fikir karena ini adalah pertama kalinya ia melihat sebuah cara untuk memusnahkan sebuah koloni monster. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tak kala Min Pin bertanya kenapa Fikir ingin melakukannya sampai sejauh ini, dan jawabannya adalah karena Fikir tengah
membutuhkan uang. Ya, semakin banyak yang diburu, semakin banyak juga uang yang akan didapatkan. Nah, dengan metode yang digunakan oleh Fikir, ia tidak perlu membuang-buang tenaga untuk mengeliminasi sebagian besar genol. Dan langkah selanjutnya hanyalah menunggu para genol yang selamat keluar dari pintu depan. Dengan begitu, Fikir tidak perlu repot-repot lagi mengeliminasi sisa-sisa genol yang ada. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.